Sedikit mau cerita mengenai lika-liku perjalanan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari kubu Prabowo Subianto ya. Dan ini adalah murni perspektif, pikiran saya, pendapat saya, berdasarkan, dari informasi-informasi yang saya dapat dari media elektronik, media online, televisi, dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya ada yang kurang pas, yang nggak bener, nanti teman-teman bisa luruskan di kolom komentar ya. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama mengajukan Gibran ke MK itu sebenarnya adalah dari kubu PDIP. Jadi ini tentunya mereka juga berharap bahwa Gibran bisa dicalonkan jadi cawapres dari kubu PDIP. Sayangnya dari kubu PDIP itu sendiri terjadi pro dan kontra ya di kalangan elitnya ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Yang nggak setuju tentu karena menganggap Gibran itu masih kurang populer dibandingkan calon-calon wakil presiden yang lain. Kemudian di saat yang lain, saat itu Presiden Jokowi itu sedang sibuk mempertemukan antara Prabowo dan Ganjar. Jadi tujuannya adalah untuk menyatukan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo jadi calon presiden, Ganjar jadi calon wakil presidennya. Karena pandangan dari Jokowi jika Prabowo dan Ganjar bersatu itu akan sangat mudah untuk memperoleh kemenangan. Nah, sayangnya Ganjar itu menolak ide atau pandangan dari Pak Jokowi. Jadi Ganjar lebih menuruti apa yang diinginkan oleh Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri. Dan mungkin Ganjar pun berpikir, ngapain jadi calon wakil presiden? Karena untuk menjadi calon presiden pun dia didukung oleh partai yang besar dan mempunyai kemungkinan menang yang cukup besar. Selanjutnya Jokowi pun sempat bertemu dan berdiskusi dengan Megawati, yaitu tetap dengan usulannya, yaitu menyatukan Prabowo dan Ganjar. Prabowo jadi calon presiden, Ganjar menjadi calon wakil presiden. Namun lagi-lagi Megawati tetap menolak, karena Megawati sendiri merasa dia partainya sudah 10 tahun berkuasa, ngapain hanya menjadi calon wakil presiden. Karena untuk menjadi calon presiden saja Megawati merasa pasti akan meraih kemenangan dengan mudah. Kemudian kita berpindah ke kubu Pak Anies ya. Waktu itu Pak Anies sudah fix ya menjadi calon presiden dari Nasdem CS ya. Kemudian Pak Anies melobi Gibran untuk menjadi calon wakil presidennya. Tetapi karena perbedaan visi dan misi, Gibran menolak untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Setelah gagal melobi Gibran, kemudian Anies berusaha melobi AHY dan Demokrat dan waktu itu sudah sepakat bahwa AHY akan menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Namun di tengah jalan AHY dan Demokrat merasa dikhianati dan ditinggalkan karena tiba-tiba Surya Paloh dari Nasdem lebih memilih kepada Cak Imin atau Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan karena merasa Cak Imin bisa meraih atau meraup suara yang lebih besar dari kalangan NU. Nah, pada saat yang bersamaan, Prabowo waktu itu belum mempunyai cawapres ya. Waktu itu beberapa nama mengerucut ya, misalnya ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, dan kemudian mengerucut sebenarnya ke Sandiaga Uno, tetapi karena Sandiaga Uno sudah merapat ke PDIP, jadi Sandiaga Uno itu dari P3 ya, kemudian merapat ke PDIP, jadi Sandiaga Uno waktu itu menolak. Nah, kemudian saat itu keputusan MK keluar yang akhirnya bisa meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah, di saat itu kemudian Prabowo berusaha meminang Gibran untuk menjadi cawapresnya. Namun perlu diketahui, Prabowo itu meminang Gibran itu berkali-kali dan ditolak terus oleh Gibran ya. Nah, alasan Gibran menolak pinangan dari Prabowo yang utama adalah karena Gibran masih menghormati PDIP. Dan intinya ya sebenarnya Gibran masih menunggu keputusan PDIP dan masih berharap bahwa dia itu, dicalonkan menjadi cawapres dari PDIP. Hingga akhirnya kemudian PDIP lebih memilih ke Mahfud MD menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, yang dianggap lebih senior, lebih berpengalaman, dan lebih
populer tentunya dan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa meraih kemenangan dengan mudah. Itu menurut PDIP. Nah, kemudian Jokowi ketika mendengar bahwa PDIP menggait Mahfud MD menjadi wakilnya, tentu saja terkejut dan merasa kecewa ya, karena merasa pendapatnya tidak didengarkan ya oleh kubu PDIP yang awalnya dia mengusulkan Ganjar, berduet dengan Prabowo, Prabowo presiden, Ganjar wakilnya, tetapi tidak didengarkan oleh PDIP dan akhirnya tentu Jokowi kemudian berpikir bahwa ini ada 2 kubu yang sangat besar ya, kubunya Mahfud MD dan kubunya Ganjar Pranowo dan Mahfud ED, kemudian kubunya Anies dan Muhaimin yang dua-duanya ini akan sangat sulit untuk dikalahkan oleh Prabowo karena merasa Prabowo juga masih di bawah 2 kubu tersebut. Dan disinilah bahwa Jokowi kemudian merasa perlu ada pemecah suara ya, pemecah suara bagi 2 kubu tersebut, utamanya adalah dari kubu PDIP. Dan disinilah Pak Jokowi mulai memainkan catur politiknya. Gibran dianggap mampu untuk memecah suara PDIP, di mana sebagian loyalis Jokowi yang saat itu adalah mendukung PDIP, apabila Gibran maju dengan Prabowo, pasti akan berpindah haluan dan akan mendukung Prabowo dan Gibran. Dan akhirnya kemudian fix juga untuk Gibran keluar dari PDIP setelah berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jelas dengan masuknya Gibran ke kubu Prabowo ini membuat sebuah perubahan besar di kubu Prabowo ya, elektabilitas naik apalagi setelah dapat debat Capres-Cawapres di mana sebelumnya Gibran dianggap sebagai ayam sayur, tidak berkompeten, tetapi semuanya terbantahkan saat debat Capres dan Cawapres. Dan akhirnya sampai sekarang pun kubu PDIP akhirnya terbelah. Ya, jadi itu adalah lika-liku perjalanan Gibran menjadi cawapresnya dari Pak Prabowo Subianto, menurut perspektif pandangan saya. Semoga bermanfaat.